Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat Waalaikumsalam pagi, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Apakah sudah masuk ke room Zoom kita semua, anak-anak Ibu? Sudah, Bu. Desnita, ketua kelas, gimana? Coba cek teman-temannya. Sepertinya Dewi, Bu. Belum masuk karena dia sakit, Bu. Oh ya, oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Desnita, sebagai ketua kelas, tolong pimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih kepada Nak Desnita. Nah, eh, hari ini siapa yang tahu nih kita mau belajar materi mengenai apa? Saya, Bu, Mengenai apa, Jessica? mengenai indahnya kebersamaan, Bu. Baik, berarti Jessica ini nampak ya belajar tadi malam ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang pertama itu, dengan membaca, siswa mampu menjelaskan keragaman sosial budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan. Yang kedua, dengan membaca, siswa mampu menjelaskan pengalaman sikap toleransi dan sesama antara teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan keragaman sosial dan budaya provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dan lisan dengan tepat. Yang keempat, dengan membaca, siswa mampu mengkomunikasikan pengalaman toleransi dan bekerja sama antara teman berbeda agama sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, eh, Ibu ada nih video nanti kalian amati, akan Ibu tanya perwakilan dari kalian mengenai video tersebut. Sebentar ya. Apakah sudah nampak anak-anak share screen-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Jadi kalian boleh simak video berikut ini ya. Tunggu ya. Hai, Assalamualaikum. Sudah terdengar anak-anak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu minta kalian simak baik-baik video tersebut. Nanti apa yang tidak kalian pahami bisa kalian tanya kepada Ibu ya. Kita akan belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kompetisi dasarnya ini tujuannya agar kalian bisa menjelaskan pengalaman, sikap toleransi, dan kerjasama antar sesama. Nah, Indonesia itu kan punya Pancasila dan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya Bhinneka itu bermacam-macam, tunggal artinya satu, ika artinya jua. Jadi kalau digabungkan itu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, eh, dari video tersebut, adakah yang mau bertanya? Sepertinya tidak ada ya. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan materinya. Jadi di video tadi kan sudah dijelaskan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di Indonesia itu kan punya Pancasila dan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mana artinya Bhinneka itu eh, artinya bermacam-macam, tunggal artinya satu, dan Ika jua. Jika digabungkan artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Nah, anak-anak Ibu, tadi di video dijelaskan bahwasannya Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan kutipan dari kitab Sutoma, yang mana kitab itu dibuat oleh Empu Tantular. Nah, pada saat ini semboyan Bhinneka Tunggal Ika masih digunakan sebagai semboyan Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu mengenai keragaman di Indonesia. Nah, keragaman budaya di Indonesia sendiri sebenarnya Indonesia itu adalah negara yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat perbedaan budaya-budaya dalam masyarakat. Bahkan satu kabupaten dalam satu provinsi memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.
Nah, di sini yang termasuk suku termasuk salah satu keragaman budaya di Indonesia. Di sini ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Melayu. Di antara anak-anak ibu, pasti sukunya berbeda-beda. Ada suku Batak, ada suku Jawa, ada suku Melayu, dan sebagainya. Nah, bahasa juga termasuk sebagai keragaman budaya di Indonesia. Contohnya itu seperti bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Minang, dan sebagainya. Nah, yang paling identik sebenarnya akan keragaman budaya itu adalah rumah adat dan pakaian adatnya. Nak Rawiyah, apakah bisa bantu membaca di PPT ini? Yang pertama itu ada rumah adat dan pakaian adat apa? Sumatera Barat, Ibu. Benar sekali. Bisa dibacakan rumah adatnya apa dan pakaian adatnya apa? Oke, Sumatera Barat, Bu, ibu kotanya Padang, itu rumah adatnya namanya Rumah Gadang. Lanjut lagi ada nama pakaian adatnya Bundokan Doang. Baik, terima kasih kepada Rawiyah. Nah, yang pertama itu ada dari Provinsi Sumatera Barat, yang mana rumah adatnya adalah Rumah Gadang. Nah, Rumah Gadang adalah nama untuk kota adat Minangkabau, yang mana merupakan rumah adat tradisional yang banyak kita jumpai di Provinsi Sumatera Barat. Nah, rumah ini disebut juga dengan nama lain oleh masyarakat setempat, Rumah Bagojong. Nah, untuk pakaian adatnya sendiri adalah bundokan duang, yang mana terdiri dari baju kurung, kain selempang, kain sarung, penutup kepala, dan hiasan. Nah, di sini ada nggak orang Minang? Saya, Bu. Saya, Bu. Keren banget ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada Nanggro Aceh Darussalam. Nah, untuk rumah adat Nanggro Aceh Darussalam ini atau rumah adat Aceh yaitu Krongbade. Nah, pada rumah Krongbade ini kamu bisa menemukan banyak ukiran di dinding rumahnya. Nah, semakin banyak ukiran maka semakin tinggi pula tingkat ekonominya. Nah, selanjutnya itu ada baju adat Aceh yang disebut dengan ule balang. Selanjutnya, yang ketiga adalah Provinsi Sumatera Utara, yaitu provinsi kita sendiri. Siapa nih yang mau membantu Ibu menjelaskan mengenai rumah adat di Provinsi Sumatera Utara dan pakaian adatnya? Saya, Bu. Oke, Desnita, boleh dimulai. Jadi dari Sumatera Utara, rumah Iya, adatnya dimulai aja, ada Bu. dan pakaian adatnya disebut sudah, Bu. Baik, terima kasih kepada Desnita. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kepada Desnita bahwasannya Sumatera Utara rumah adatnya adalah rumah bolon. Nah, rumah bolon ini memiliki bentuk persegi empat dengan model bangunan seperti panggung dan jarak antara bangunan dengan tanah adalah 1,75 meter. Nah, untuk pakaian adatnya eh, adalah ulos. Nah, warna ulos didominasi dengan warna merah,
hitam, dan putih. Nah, ketiga ini memiliki makna simbol baik. Selanjutnya ada Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini untuk rumah adatnya adalah rumah adat Joglo, yang mana bangunan ini memiliki 4 tiang utama yang disebut dengan sokoguru untuk menyangga seluruh rumah dengan atap yang terbuat dari kayu. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan mengenai pakaian adat Jawa Tengah? Saya, Bu. Oke, Winda Mora, bisa Oke, dijelaskan? kalau dari Kalau Jawa dari Jawa Tengah, Tengah, ya, pakaian adatnya adatnya itu itu adalah adalah pakaian Jawi Jawi Jangkep. Jangkep. Pakaian ini Pakaian ini didominasi didominasi oleh warna oleh hitam warna hitam pada atasnya ya, dan dan digunakan pria. oleh pria. Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke, terima kasih kepada Winda Mora. Nah, yang terakhir ada Papua. Nah, untuk rumah adat Papua ini adalah rumah Honai. Jessica bisa bantu Ibu untuk menjelaskan? Bisa, Bu. Oke. Rumah Honai terbuat dari kayu atap berbentuk yang terbuat dari jerami atau belalang. Honai sengaja dibangun kecil dan tidak sempurna untuk menahan Papua. Pakaian adatnya adalah Koteka atau Krumbai. Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada Jessica. Untuk pakaian adat Papua ini adalah namanya koteka atau rok rumbai. Nah, pada pakaian adat Papua ini bisa dipadukan dengan aksesoris seperti hiasan kepala yang berbahan ijuk atau bulu burung kasturi atau anyaman daun sagu. Nah, selanjutnya itu ada alat musik tradisional. Nah, untuk alat musik tradisional di sini ada Ibu cantumkan ada 6. Yang pertama ada sarune kale yang berasal dari Nangro Aceh Darussalam, yang mana cara memainkannya itu ditiup serta terdapat lubang yang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Dia hampir mirip dengan suling. Yang kedua ada aramba. Nah, aramba ini berasal dari Sumatera Utara. Cara memainkannya itu dipukul dengan menggunakan pukulan khusus. Yang ketiga ada saluang yang berasal dari Sumatera Barat, ditiup serta terdapat lubang dimainkan dengan jari sebagai pengatur nada. Yang keempat ada gambus yang mana berasal dari Riau dan Jambi. Cara memainkannya dipetik pada bagian senarnya. Yang keempat ada akordeon yang mana berasal dari Sumatera Selatan. Cara memainkannya dengan menggunakan kedua tangan, yang satu sebagai pengatur alunan suara, sedangkan tangan satunya sebagai pengatur nada. Dan yang terakhir ada doli yang berasal dari Bengkulu. Nah, cara memainkannya dipukul dengan menggunakan alat pemukul. Nah, selanjutnya adalah senjata tradisional, yang mana yang pertama ada keris yang berasal dari Jawa, celurit berasal dari Madura, pisau belati berasal dari Papua, parang sawaluku berasal dari Maluku, mandau berasal dari Kalimantan, rencong berasal dari Aceh, dan selanjutnya ada badik berasal dari Sulawesi. Nah, selanjutnya itu mengenai makanan tradisional. Siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan mengenai makanan tradisional ini? Saya, Bu. Oke, Winda Mora bisa bantu menjelaskan dengan membacakan yang ada di slide PPT kita ini. Oke, Bu. Jadi ini ada tiga tradisional. Yang pertama Yang itu pertama makanan itu khas makanan khas makanan khas Yogyakarta, Jawa Tengah Jawa Tengah dari nangka masak dengan santan. gudeg Gudeg dimakan dan 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 kuah santan, kuah santan, kampung tahu dan sambal goreng. sambal goreng. Kuah makanan khas Makanan khas Maluku Maluku ini ada makanan berupa makanan bubur sagu bersagu khas khas Papua yang biasanya disajikan dengan atau bara yang dibumbui dengan kunyit. papeda Papeda berwarna
menyerupai lem dengan rasa yang tabar. Terakhir itu makanan khas Sumatera Barat. Rendang adalah makanan yang berasal dari Sumatera Barat, dari daging dan dicampur dengan santan serta aneka rempah. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hanyalah potongan daging berwarna dan dedak. Sudah Bu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Winda Mora. Jadi di sini ada 3 ciri khas makanan tradisional. Yang pertama itu ada gudeg yang berasal dari Jawa Tengah. Terus yang kedua ada makanan khas dari Maluku, papeda. Yang ketiga ada makanan khas dari Sumatera Barat, yaitu rendang. Nah, rendang ini pasti sering kita temui di rumah makan nasi Padang. Nah, selanjutnya adalah mengenai keragaman agama di Indonesia. Nah, siapa nih yang bisa menjelaskan apa maksud dari gambar di slide PPT ini? Saya Bu. Oke, Winda Mora, boleh dijelaskan? Itu di gambar ada beberapa macam orang yang sedang berdoa di tempat ibadahnya. Yang pertama itu orang Islam beribadah di masjid. Terus itu ada agama Kristen dan Katolik itu beribadah di tempat gereja. Di gambar yang empat itu ada beribadah tempat ibadahnya di pura. Terus yang kelima ada Buddha. Itu tempat ibadahnya di Pokhara. Dan yang terakhir tempat ibadahnya di Kelenteng. Kita, Bu. Oke, baik sekali Winda Mora. Berarti Winda Mora belajar ya tadi malam. Jadi anak-anak, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang dianut oleh warga Indonesia. Nah, yang pertama ada agama Islam, yang mana agama Islam ini kitab sucinya adalah Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah masjid. Untuk perayaan besar keagamaannya adalah Idul Fitri atau 1 Syawal. Yang kedua ada Kristen dan Katolik. Nah, untuk Kristen dan Katolik ini kitab sucinya adalah Alkitab dan tempat ibadahnya itu adalah gereja. Nah, perayaan besarnya adalah Natal atau 25 Desember. Yang selanjutnya ada Kelenteng. Nah, Kelenteng ini yang selanjutnya adalah Kelenteng. Kelenteng ini adalah tempat ibadah untuk agama Konghucu. Nah, untuk Konghucu ini, kitab sucinya adalah Sisu Wujing, yang mana perayaan hari besarnya adalah Imlek. Yang selanjutnya ada Buddha. Nah, untuk tempat ibadah Buddha ini adalah Vihara. Untuk kitab sucinya adalah Tripitaka. Untuk perayaan hari besarnya adalah Waisak. Selanjutnya ada Hindu. Nah, Hindu ini kitab sucinya adalah Weda. Nah, untuk tempat ibadahnya adalah pura dan perayaan hari besar keagamaannya Nyepi atau Tahun Baru Saka. Nah, selanjutnya itu ada Cup menghargai keragaman di Indonesia. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara kita untuk menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Toleransi, Bu. Ya, benar. Ada lagi yang tahu? Tidak mencemooh budaya lain, Bu. Benar sekali. Ada lagi anak-anak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada lagi. Nah, untuk sikap menghargai keragaman yang ada di Indonesia itu bisa seperti yang teman kalian sebutkan tadi, toleransi, tidak mencemooh agama lain, serta di sini tidak membeda-bedakan orang lain, menghormati agama dan kepercayaan orang lain, mengapresiasi adat kebudayaan dengan cara kita bisa misalnya ada festival kebudayaan, kita bisa datang gitu dan saling bekerja sama. Nah, anak-anak Ibu akan membagikan LKPD di grup WhatsApp kita. Nah, LKPD-nya itu seperti ini. Cara pengerjaannya, kalian tuliskan atau kalian lengkapi di tabel bawah ini nama daerah atau nama provinsi, bagaimana upacara adatnya. Ini kalian tuliskan di buku kalian masing-masing
dan akan dikumpul pada besok hari. Dari materi hari ini, apakah sudah paham semua atau masih ada yang bingung ini? Atau ada yang kurang paham? Sudah Sudah paham, paham. sudah. Oke, baik. Nah, kan sudah paham semua. Ibu akan menunjuk salah satu perwakilan dari kalian untuk membacakan kesimpulan materi pada hari ini. Kepada Desnita, boleh bantu Ibu, Nak? Boleh, Bu. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini mengenai keragaman di Indonesia adalah keragaman budaya menciptakan pemahaman kita bahwa semua elemen budaya yang ada adalah warisan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, ini menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap budaya dan tradisi Indonesia kita, Bu. Oke, baik sekali. Jadi, pembelajaran hari ini cukup segini saja. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, untuk Jessica, boleh bantu Ibu untuk menutup pembelajaran hari ini dengan doa? Boleh, Bu. Baiklah semuanya, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita dimulai. Baik, terima kasih kepada Jessica. Jadi anak-anak Ibu, sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatannya. Eh, Pekerjaan rumahnya juga jangan lupa dikerjakan. Oke, Ibu tutup. Terima kasih atas kehadiran anak-anak hari ini. Anak-anak sudah boleh keluar dari Zoom ini.